Bahrain gak bisa main-main lagi lawan King Indo, lasernya gak guna. Seperti peringatan yang sudah disampaikan oleh pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu yang kesal dengan gimana supporter Bahrain menyerang pemainnya dengan laser. Hajime Moriyasu turut mengomentari serangan laser kepada para pemainnya. Dia berujar, bisa saja hal itu membahayakan para pemain. Ada upaya mengganggu pemain saya dengan laser, itu bisa berbahaya, ditutupnya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita mengulasnya. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru timnas, simak terus informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia diketahui juga mulai membahas kemungkinan-kemungkinan serupa, termasuk serangan laser dari para penggemar Bahrain di laga kontra Indonesia nanti. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji pun menjelaskan jika hal itu sudah dibahas dengan Coach Shin Tae-yong, di mana pelatih asal Korea itu memastikan untuk meminta para pemainnya tidak panik ketika mendapatkan provokasi seperti laser. Lantas bagaimanakah persiapan tim Garuda jelang laga kontra Bahrain? Inilah rangkuman selengkapnya. Laser Bahrain jadi pembahasan ruang ganti timnas. Targetnya kita tidak mau mendahului. Seperti yang saya bilang, kita perlu 15 poin. Artinya, kalau Bahrain dan Cina ini kita pertandingan ke sana. Kalau bisa satu menang satu seri, sudah, jelas Erick Thohir. 15 poin, itulah target yang diinginkan PSSI bagi timnas Indonesia di grup C. Karena, dengan 15 poin tersebut maka peluang Indonesia ke Piala Dunia langsung terbuka lebar. Tentu ini bukan perkara mudah, namun juga menjadi tidak mustahil ketika kita memiliki deretan pemain berkualitas di skuad tim Garuda. Paling dekat, kita akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober. Di mana sorotan menarik muncul, tatkala timnas cukup peduli dengan isu laser yang baru-baru ini digunakan para supporter Bahrain untuk menyerang pemain Jepang. Meskipun laga Bahrain kontra Jepang, laser Bahrain ini tampak menjadi tak berguna ketika Jepang mampu menang telak dengan skor 5-0. Namun, perlu diingat, laser sebenarnya juga bisa memberikan dampak yang negatif. Sekarang lihatlah momen saat Mo Salah gagal menciptakan gol akibat laser yang begitu banyak diarahkan kepadanya oleh para supporter Senegal. Indonesia sendiri pernah punya pengalaman buruk soal laser, tahun 2010 atau tepatnya di final Piala AFF. Penggemar Malaysia pernah menggunakan laser untuk menyerang pemain timnas Indonesia. Saat itu, para pemain terprovokasi hingga kehilangan konsentrasi yang membuat Malaysia pada akhirnya mampu mengalahkan tim Garuda. Pada leg pertama yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, supporter Malaysia terbukti mengarahkan sinar laser kepada kiper timnas Indonesia, Marcus Haris Maulana. Indonesia pun dipaksa menyerah 0-3 pada laga itu. Hasil laga ini sangat membantu Malaysia meraih gelar juara karena pada leg kedua hanya kalah 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekarang, kami akan kasih lihat ke kalian, apa yang dirasakan mata saat kita ditembak laser, seperti yang direkam dari pesawat berikut ini. Jadi, ketika laser mengarah ke pandangan kita, maka kita akan silau dan kesulitan untuk fokus. Tentu jika ini terjadi di lapangan, ini akan menyulitkan seorang pemain sepak bola. Dan inilah yang berbahaya untuk para pemain timnas juga. Sebenarnya, FIFA sendiri memiliki aturan yang sangat ketat mengenai penggunaan laser oleh penonton di stadion. Terutama saat pertandingan, penggunaan laser yang diarahkan ke lapangan atau ke pemain dianggap sebagai tindakan yang mengganggu dan enggak fair play. Jika insiden laser terjadi, FIFA seharusnya dapat menjatuhkan sanksi kepada asosiasi sepak bola yang menyelenggarakan pertandingan atau tim tuan rumah. Sanksi ini bisa berupa denda atau bahkan larangan menyelenggarakan pertandingan di stadion tersebut untuk jangka waktu tertentu. Namun sejauh ini, sepertinya belum ada informasi soal sanksi tersebut yang memungkinkan hal serupa bisa terjadi saat Indonesia menghadapi Bahrain nanti. Dan hal tersebutlah yang kini diwaspadai Coach Shin Tae-yong dalam interview terbaru dengan Ketua BTN Sumarji. Ia menjelaskan bahwa hal ini sudah dibahas dan Coach Shin Tae-yong menekankan pada pemain nantinya untuk tidak terprovokasi dan bisa tetap fokus misal mendapatkan serangan laser. Itu kemarin menjadi pembahasan saya dengan tim kepelatihan. Kaitannya dengan ulah supporter Bahrain yang menyoroti mata pemain dengan laser. Itu perbuatan yang tidak sportif. Maka kami bicara, Coach Shin Tae-yong bicara, supaya mereka juga tahu, tidak boleh supporter seperti itu. Kalaupun itu ada, semestinya tidak boleh terjadi, maka kembali lagi dari Bahrain, kejadian kemarin jangan sampai terjadi.
Tetapi, kalau kaitannya dengan mental pemain, tentu itu sudah disampaikan dengan pasti. Nanti akan ada briefing di awal. Kami ingatkan di awal ketika terjadi seperti ini jangan sampai panik, jelas Sumarji sumberbola.net. Fasilitas terbaik para pemain menuju Bahrain. Untuk memberikan kenyamanan kepada para pemain, PSSI pun memberikan fasilitas kelas 1 kepada punggawa timnas. Mulai dari mereka yang nantinya akan terbang dari Jakarta, maupun mereka yang akan terbang dari Eropa, maupun Amerika secara langsung ke Bahrain. Menurut laporan dari Ketua BTN Sumarji, para pemain dari Liga 1 nantinya akan kumpul pada 5 Oktober di Jakarta, sebelum terbang ke Bahrain pada tanggal 6 Oktober. Sedangkan para pemain yang berangkat dari Eropa atau Amerika, akan langsung ke Bahrain tanpa ke Jakarta lebih dahulu. Tiket kelas bisnis juga diberikan demi memberikan kenyamanan, sehingga saat di Bahrain para pemain bisa berada di kondisi terbaik dan siap tempur. Pemain yang di luar negeri langsung bertemu di Bahrain. Jadi, kemungkinan kami berangkat pada 6 Oktober 2024. Saya masih mencari alternatif yang bisa satu penerbangan. Sebab, Coach Shin Tae-yong meminta pemain menaiki kelas bisnis, ungkap Sumarji sumberbola.net. Lini serang on fire. Pelatih striker, Yeom Ki-hun kami pikir mulai puas dengan penampilan dari para penyerang timnas. Terkhusus, mereka yang bermain di Liga 1, pasalnya pemain-pemain tim Garuda yang ia latih. Seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat, hingga Egy Maulana Fikri tampil mempesona. Keempatnya mampu mencetak gol usai kembali dari FIFA Matchday pada bulan September dan ini adalah sinyal bagus, jika para penyerang tim Garuda mulai berkembang. Ramadan Sananta, penyerang muda yang sedang naik daun, menjadi perhatian utama setelah membantu Persis Solo meraih kemenangan telak 4-0 atas Madura United. Dalam laga tersebut, Sananta mencetak gol kedua bagi timnya melalui tendangan kaki kanan yang akurat, menandai gol perdananya di Liga 1 2024-2025. Yeom Ki-hun tak ragu menunjukkan apresiasinya terhadap penampilan impresif Sananta. Melalui media sosial, tepatnya di akun Instagram sang pemain, Yeom Ki-hun berkomentar singkat namun penuh makna, sangat bagus, disertai dengan emoji jempol. Tentu meski level Liga 1 jelas beda dengan level round 3, namun penampilan keempatnya tentu positif yang membuat Coach Shin Tae-yong punya opsi penyerang lebih banyak. Back selain Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang bisa diandalkan. Oh iya, masuknya Eleanor Reijers dan Mesilgers juga sebenarnya sudah pasti menambah kekuatan di lini serang timnas. Sehingga, harapannya di laga kontra Bahrain timnas bisa mencetak gol dengan lini bertahan bisa menahan gempuran pasukan Bahrain. Jai Idzes dan Mesilgers kami pikir punya peluang tersebut. Secara umum, kami akan katakan peluang Indonesia untuk meraih hasil positif di laga kontra Bahrain terbuka lebar. Namun, tentu timnas harus menunjukkan fokus yang tinggi di laga tersebut. Para pemain harus bisa mengatasi gangguan-gangguan yang mungkin muncul dari para penggemar tim tuan rumah. Seperti kata Shin Tae-yong, mental pemain harus siap dan sang kapten Jai Idzes jelas akan memegang peran krusial di laga nanti. Menenangkan pemain, memotivasi, dan memastikan hasil positif kita dapatkan, 3 poin akan membuat Indonesia mengoleksi 5 poin, dan ini adalah langkah bagus. Gimana menurut kalian, optimis enggak?